acara kajian ini bisa saling mengingatkan kita, bisa saling menguatkan iman sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW selalu atau termasuk dari sunnah mereka adalah berkumpul bersama saling mengingatkan untuk menguatkan keimanan dan menguatkan keyakinan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa majelis dzikir adalah majelis yang terbaik. Di dalamnya kita bisa mengingat Allah, di dalamnya kita bisa meningkatkan keimanan. Maka apapun majelis yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, tidak mengingatkan kita kepada kebaikan, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mal'un, ya, sesuatu yang tidak ada kebaikan, dijauhkan oleh Allah dari pintu-pintu rahmatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah memulai pembahasan kita tentang kitab At-Tazkirah yang berkaitan dengan kematian dan perkara-perkara nanti di hari kiamat dan di hari akhir, ya, dan perjalanan kita, ya, yang semuanya tentunya pasti akan kita alami dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa lari dari perjalanan hidup tersebut. Dan kenapa kita perlu membahas tentang kitab Tazkirah ini untuk selalu mengingatkan bahwa ada satu masa, ada satu waktu kita tidak akan bisa lagi melakukan apapun, ya, kecuali apa yang kita lakukan sebelum waktu itu datang yang akan bisa memberikan kebaikan bagi kita. Kita yakin bahwa nanti satu saat akan ada waktu di mana kita sangat membutuhkan untuk beramal, tetapi waktu itu kita tidak bisa lagi menggunakan kesempatan untuk beramal. Bahkan kalau perlu saat itu, jika kita dibolehkan untuk bersedekah, dibolehkan untuk menginfakkan seluruh harta kekayaan kita untuk mendapatkan faedah dan manfaat kebaikan, akan kita lakukan itu. Tetapi waktu itu tidak ada lagi manfaat tentang harta, tidak ada lagi manfaat apa yang kita miliki. Yang bisa kita dapatkan hanyalah apa yang telah pernah kita lakukan. Mengingat kematian, dzikrul maut, itu akan mewariskan bahwa ternyata kehidupan kita di dunia ini tidak menjadikan kita nyaman. Ada perasaan takut, ada perasaan khawatir tentang perjalanan kita nanti. Orang-orang kafir, ya, radu bil hayati dunya, mereka memiliki sifat bahwa mereka merasa nyaman dengan kehidupan dunianya. Jadi mablaghul ilm, puncak ilmu mereka, puncak akal yang mereka gunakan itu ya sudah hanya di dunia ini saja. Tapi bagi orang-orang yang beriman tidak. Ada kekhawatiran, ada rasa takut bahwa nanti kita akan mengalami perjalanan yang Allah alam kita sendiri sekarang tidak bisa membayangkan. Maka dengan mengingat kematian itu akan mendorong kita untuk mencari sesuatu yang bisa menjadikan
ketenangan hati, mendorong kita untuk melakukan amal soleh, meningkatkan keyakinan kita. Karena orang beriman itu meyakini bahwa hanya dengan iman yang sahih dan amal yang soleh, rasa takut itu akan hilang. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa bil yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina amanu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang beriman kemudian istiqomah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah dengan ucapannya, dia buktikan, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nanti dengan tadzkirah, dengan mengingat kematian muncul ketidaktenangan dalam hidup kita. Tapi bukan ketidaktenangan dalam arti ketidaktenangan orang-orang yang tidak beriman, tidak. Tapi muncul rasa was-was, muncul rasa khawatir. Bagaimana nasib perjalanan hidup saya? Bagaimana nanti perjalanan setelah kematian? Di mana nanti kaki ini akan berada? Itu akan muncul kekhawatiran itu. Orang-orang beriman tahun seperti itu. Nah, kekhawatiran ini kemudian mendorong kita untuk beriman dan melakukan amal soleh. Manusia itu tidak lepas dari dua hal. Allah memberikan kenikmatan kepadanya, atau Allah menguji seseorang itu dengan musibah. Dengan mengingat kematian itu tidak kemudian dia takabur, dia maghrur, dia tertipu dengan apa yang Allah berikan tadi. Karena dia yakin bahwa itu hanya sementara, masih ada perjalanan, masih tetap muncul rasa was-was. Orang itu kalau sudah ada rasa was-was dalam hatinya tentang nasib kehidupannya nanti, itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Karena dia akan selalu terbayang nanti Allah akan mempertanyakan itu. Maka orang-orang kafir itu ya tamat ta'una, mereka benar-benar menikmati kehidupan dunia karena mereka tidak punya dorongan keyakinan bahwa nanti mereka akan dipertanyakan itu. Dan ketika dia mendapatkan musibah, orang-orang yang beriman itu akan menyadari bahwa musibah ini tidak akan selamanya mereka alami. Bahwa musibah ini satu saat akan berakhir dengan Allah mengangkat musibah tadi atau selesai sudah waktu kita untuk menghadapi musibah tadi, yaitu dengan kematian. Dan ada musibah yang akan lebih berat, yaitu musibah kematian itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadzkirah tentang kematian ini akan membuka mata hati kita. Di dalam hadis yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, hadis Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang iman, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman adalah engkau meyakini Allah, meyakini malaikat, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman pada kitabnya, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian beriman dengan qada dan qadar Allah. Beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari akhir ini mengandung tiga makna. Meyakini bahwa setiap manusia pasti keimanannya tadi pasti akan meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan kehidupan itu pintunya adalah kematian. Setiap kita meyakini bahwa ainal mafar, tidak ada tempat untuk lari dari kematian itu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah,
Meskipun engkau berada di satu benteng tembok yang kuat, tapi ketika kematian itu datang, maka tidak ada lagi yang bisa menahan kematian tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada jaza, ada pahala, ada hisab, ada perhitungan dengan amal perbuatan kita. Beriman pada hari akhir tidak hanya kita beriman, tapi juga harus beriman bahwa itu akan ada, tapi harus juga meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa amal perbuatan kita itu satu saat akan dihisab. Tidak ada satupun amal perbuatan kita yang lepas dari hisab Allah. Maka itu mendorong kita untuk hati-hati, mendorong kita untuk benar-benar mempertimbangkan segala gerak-gerik perbuatan kita. Kira-kira Allah ridho atau tidak. Maka ketika mungkin satu saat kaki kita tergelincir ke dalam dosa, meyakini bahwa setiap perbuatan akan dibalas oleh Allah dengan jaza, segera dorongan keyakinan ini membuat kita untuk melakukan taubat. Manusia tidak lepas dari namanya kesalahan, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kemaksiatan. Maka nanti di dalam bab ini akan ada hadis Rasulullah SAW, wayab khoti'atuhu, dan kesalahannya itu akan bersama orang tersebut sampai dia mati. La yufarikuhu, tidak ada yang memisahkannya dengan perbuatan kemaksiatannya kecuali kematian. Maka ketika kita meyakini bahwa nanti orang itu akan dihisab, kemudian akan diberikan oleh Allah balasan dengan hisab tadi, kita akan banyak mempertimbangkan harta kita yang telah kita dapatkan ketika kita tidak ada, kemudian menjadi warisan anak-anak kita, itu tidak serta-merta kita tidak diminta pertanggungjawaban, tidak lepas begitu saja, tidak. Harta yang kita kumpulkan selama kehidupan kita, kemudian kita tinggal mati, nah kemudian harta itu diwariskan pada anak-anak, itu kita masih akan dihisab oleh Allah. Apa yang kalian perbuat dengan hartamu? Dari mana kamu mendapatkannya? Kemudian untuk apa kalian menginfakkan, menghabiskan uang tadi? Maka jaza itu menjadi pendorong, hisab, hitungan itu akan menjadi penguat kita untuk beramal. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita beranggapan bahwa ketika kita telah menyerahkan semuanya kepada ahli waris kita, atau kita telah membagi-bagi harta kita sebelum kematian kita tidak punya tanggung jawab, tidak. Kita akan tetap dihisab oleh Allah. Yang ketiga, bahwa ada jannah dan nar, ada surga dan ada neraka. Tidak ada tempat di antara keduanya. Orang tidak akan diberikan kesempatan saat itu untuk memilih. Hanya amal kita yang akan mengantarkan kita apakah kita menjadi ahli neraka, wal'iyadzubillah, atau kita menjadi ahli surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi iman kepada hari akhir itu tidak hanya kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia, tapi kita juga harus meyakini adanya kehidupan tersebut, kemudian adanya jaza, kemudian adanya surga dan neraka. Orang-orang Cina yang mungkin tidak punya agama, orang ateis, atau orang-orang yang mungkin tidak meyakini dengan salah satu kebenaran dari agama-agama yang ada, sehingga mungkin dia punya keyakinan, tapi itu juga mereka, ada sebagian mereka yang meyakini bahwa kematian itu ada gitu. Tapi mereka tidak meyakini bahwa setiap perbuatan manusia akan diberikan balasan. Keyakinan mereka dengan kematian tidak sama seperti keyakinan kita sebagai seorang mukmin dengan hari akhir. Keyakinan mereka tentang kehidupan akhirat tidak sama dengan keyakinan kita tentang
kehidupan akhirat sebagai seorang mukmin. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu bab ma yadhkurul maut wal akhirah wa yazhadu fid dunya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang mengunjungi kuburan ibundanya, ya, sedang ziarah ke makam ibundanya, yaitu Siti Aminah. Kemudian Rasulullah SAW menangis, wa abka man haulahu, dan menangislah orang-orang yang di sekitarnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, istadzantu rabbi fi an ayaghfira laha falam yu'dan li. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Falam yu'dan li, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Wasta'dantuhu, dan kemudian aku izin kepada Allah fi an azura qabraha, untuk mengunjungi ziarah kuburnya. Fa'udinali, kemudian Allah mengizinkan hal itu padaku. Fazuru kuburo fa innaha tudzakirul mauta. Maka datangilah kuburan, ziarahlah, fa innaha tudzakirul mauta, karena itu mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tazhadu fid dunya tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Karena dengan berziarah kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah, ya, datanglah ke kuburan. Fa innaha tuzahidu fid dunya, karena dengan berziarah kubur itu akan menjadikan kita zuhud dengan dunia kita. Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Maka mimba bidzikril maut, termasuk dari bab zikir maut adalah ziaratul kubur. Termasuk salah satu pengingat kematian itu dengan berziarah kubur. Tidak disyaratkan bahwa ziarah kubur itu ziarahnya orang-orang soleh. Tidak disyaratkan. Tetapi boleh saja kita menziarahi ziarah kuburan orang-orang soleh tersebut. Ya, memang kita anggap itu mereka adalah orang-orang soleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sering menyempatkan diri untuk ziarah ke kubur paman beliau, yaitu Hamzah. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal dalam perang Uhud. Jadi boleh saja kita melakukan ziarah ke makam orang-orang yang kita anggap soleh, tetapi tetap dengan aturan-aturan dan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Tidak boleh melanggar. Jadi boleh saja kita berziarah. Mungkin rumah kita dekat dengan kubur yang kita anggap orang tersebut orang soleh. Kita datangi, kita ziarah sana. Untuk apa? Mengingatkan kematian. Dan untuk mengingat-ingat tentang kebaikan orang-orang yang mati tadi, sehingga dengan kebaikannya kita menjadi terdorong untuk melakukan amal seperti orang itu telah beramal. Itu dibolehkan. Ya. Tetapi tidak menjadi syarat bahwa ziarah kubur harus kubur orang-orang soleh. Tidak. Boleh kubur orang tua kita. Meskipun ada mungkin yang sebagian dari
orang tuanya ya, yang masih meninggal dalam keadaan bukan Islam, ya, kemudian dia ingin menziarah itu dibolehkan saja. Sebagaimana Rasulullah SAW juga meminta kepada Allah untuk diperbolehkan menziarahi ibunya. Maka kemudian diizinkan oleh Allah untuk menziarahi makam ibundanya tersebut. Ziaratul kubur lirijali muttafaqun alaihi indal ulama. Ziarah kubur ya, itu disepakati bagi laki-laki, hukumnya boleh. Ya. Jadi bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk berziarah kubur. Tidak mesti tadi pertama ya, kuburan orang-orang soleh, syaratnya tidak mesti. Tapi boleh saja kita mendatangi makam kuburan orang-orang soleh. Ya. Yang kedua, tidak mesti dalam hari-hari tertentu. Malam Jumat, atau hari Kamis sore, atau hari Jumat sore, atau mungkin hari Senin sore, kemudian dia mendawamkan, ya, mengharuskan itu. Pokoknya setiap Senin sore. Kenapa? Mungkin dia punya keyakinan tertentu, nah itu yang tidak disyaratkan dalam ziarah kubur. Laki-laki hanya dianjurkan untuk berziarah kubur. Ziarah kuburnya siapa saja. Yang penting dia seorang Muslim, dia orang yang mati dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah. Mukhtalafun fihi lin nisa, ya. Mukhtalifun, sedangkan untuk wanita itu berbeda-beda pendapatnya. Ya. Bagi yang masih masih muda, itu dilarang untuk ikut ziarah kubur. Ini sebagian pendapat. Tapi yang sudah wal qawaid, sudah tua, ya, itu boleh untuk berziarah kubur. Ya. Artinya dalam kondisi misalnya ya, ziarahnya rame-rame, ya gitu. Ya. Kemudian atau misalnya ada yang wafat ikut sekalian untuk mengantarkan jenazah dan berziarah misalnya. Itu kalau dalam kondisi yang campur, ya, laki-laki dan perempuan, maka yang masih muda, ya, artinya belum masuk usia lansia tua, itu tidak dibolehkan, sebagian pendapat. Kemudian yang sudah sepuh, sudah tua itu dibolehkan. Wa idzam faradna bil khuruji 'anir rijal wala yakhtalif fi hadza insyaallah wa 'ala hadzal ma. Tapi kalau dia keluarnya dengan wanita-wanita yang lain tadi, tidak ada ikhtilat, tidak ada campurnya, itu dibolehkan untuk keluar, ya, berziarah kubur. Karena memang hadis ini sifatnya umum. Hadis yang melarang wanita untuk ziarah kubur, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, an-nabiyya, bahwa Nabi melaknat zuwaratil kubur, melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur itu sebelum dibolehkan untuk berziarah kubur. Jadi ketika belum ada perintah dari Rasulullah SAW untuk berziarah kubur, maka wanita itu sama sekali tidak boleh untuk berziarah kubur. Tetapi ketika ada rukhsah dari Rasulullah SAW, ada perintah untuk berziarah, maka perintah ini sifatnya umum, baik laki-laki maupun untuk perempuan. Tapi dengan syarat tadi, ya, dengan syarat
tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang terjadi sekarang itu, misalnya mau ziarah ke makam Wali Songo, itu yang muda-muda juga ikut campur, kemudian nanti di kuburan juga mereka bercampur. Nah, ini yang seharusnya dihindari, ya. Seharusnya jangan kita sampai bercampur seperti itu, karena memang hukumnya tadi ya, diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan apa namanya, dengan batasan-batasan, sehingga makna dari ziarah kubur itu akan didapatkan, bukan malah justru sebaliknya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya annahu kharaja ilal maqbarah falamma asrafa alaihi qala ya ahlal kubur akhbiruna ankum nukhbirukum amma khairum amma khabar man qablana fal malu qad uqtusima wan nisa'u qad tazawwajna wal masakin qad sakanaha qaumun ghairukum summa qala amma wallahi law istata'u laqalu lam nara zadan khairan minat taqwa. Ali bin Abi Thalib saat itu keluar ke satu kuburan, falamma asyrafa alaih, kemudian ketika berada di kuburan tadi, Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, akhbiruna angkum, beritahukanlah kami tentang kalian, bagaimana kondisi kalian, nukhbirukum, kami akan memberikan kabar kepada kalian tentang kondisi kami. Amma khabaru man qablana, sedangkan kabar amma khabar min kibalina, sedangkan kabar dari kami, fal malu qad uktusima, harta telah terbagi, wan nisa'u qad tazawwajna. Wahai ahli kubur, aku beritahukan pada kalian, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, harta telah terbagi, yang kau tinggalkan berupa kekayaan telah menjadi milik ahli waris, milik anak-anakmu, milik mereka yang memang punya hak. Wan nisa'u qad tazawwajna, dan istri-istrimu yang kau tinggalkan telah menikah, anak-anak perempuanmu juga telah menikah. Wal masakin qad sakanaha qaumun ghairikum, qaumun ghairukum, dan tempat tinggalmu, rumah-rumahmu telah ditinggali oleh orang-orang selain kamu. Summa qala, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, amma wallahi, dan demi Allah, lawis tata'u, jika mereka mampu untuk mengatakan, mereka akan mengatakan, lam naro zadan khairan minat taqwa, kami tidak melihat adanya bekal yang lebih baik kecuali takwa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kita untuk ziarah kubur itu benar-benar mengingatkan bahwa sekaya apapun seseorang, secantik apapun istrinya, sepandai dan sesolihah apapun anak-anaknya, tidak ada satupun dari apa yang dia miliki yang akan menemani kehidupannya di kubur. Apa yang dia tinggalkan berupa harta akan dibagi. Apa yang dia tinggalkan berupa istri, bisa jadi mereka telah menikah. Kemudian anak-anak yang mereka besarkan, kemudian mereka tinggalkan juga telah berkeluarga. Sibuk masing-masing dengan kesibukannya. Kita hanya tinggal beramal. Maka masih bersyukur ketika
apa yang kita tinggalkan tadi itu menjadi jariah. Harta, anak, dan ilmu akan terus mengalirkan faedahnya buat kita. Tapi jika tidak, maka apa yang selama ini dia cari dalam kehidupan dunianya tidak bisa memberikan manfaat kecuali beban bagi dia. Maka paling tidak kita luangkan waktu sesekali untuk ziarah kubur, melihat bahwa disitulah nanti akhir dari perjalanan kehidupan kita. Qala ulama rahmatullahi alaihim. Ulama mengatakan laisalil qulubi anfa min ziyaratil kubur wa khassa in kanat qasiyah. Dan bagi hati tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali ziarah kubur. Terutama ketika hati kita mengeras. Artinya tidak ada yang bisa mentalyinkan, tidak ada yang bisa melembutkan hati kita kecuali dengan ziarah kubur. Terutama ketika hati kita keras. Baik keras karena kita lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan, atau keras karena kita tidak bersabar dengan musibah yang Allah ujikan pada kita. Fala ashabiha an yu'alijuha bi arba'ati umur. Maka bagi kita yang memiliki hati keras itu hendaklah kita mengobati dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah al-iqla amma huwa alai bi khuduri majalisil ilm bil wa'd wa tadhkir wa takhfif wa targhib. Hendaklah dia meninggalkan kemaksiatannya, karena kemaksiatan adalah sumber kerasnya penyakit hati. Amma huwa alaih, dari apa yang dia perlakukan dengan bi khuduri majalisil ilm, dengan mendatangi majelis ilmu yang di dalamnya mengingatkan kita tentang kebaikan, mengingatkan tentang kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pandai-pandailah kita memilih majelis ilmu. Jangan hanya kita cari senangnya dengan luconnya saja, tidak. Jangan hanya kita mencari majelis ilmu hanya selingan saja, tidak. Tapi kita cari majelis ilmu itu yang bisa mengingatkan kita dengan kebaikan. Majelis ilmu yang hanya isinya menjelek-jelekkan orang lain, isinya hanya menjelek-jelekkan pendapat atau ustadz-ustadz lain, tidak perlu kita tinggal. Karena hanya akan mewariskan sifat keras, dan semakin keras. Tujuan kita mendatangi majelis ilmu adalah untuk talyin, untuk melembutkan hati kita. Yang kedua, dzikrul maut, mengingat kematian. Ya. Fayaksaru min dzikri hadimil ladzat, memperbanyak untuk mengingat kematian. Setiap kita itu pasti akan mengalami hal itu. Kapan? Itulah hikmah Allah merahasiakan setiap kematian dari kita, agar kita selalu bersiap diri, agar kita selalu mempersiapkan kematian yang akan datang dengan tiba-tiba. Mempersiapkan itu dengan dzikrul maut, mempersiapkan itu dengan selalu mengingat kematian. Sebagaimana anna imra'ah syakkat ila Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasawatal qalbiha, dan menceritakan tentang kerasnya hati. Faqalat salaha, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengatakan kepada wanita tersebut, aksiri min dzikril mauti yarukku qalbuk. Perbanyaklah untuk mengingat kematian, maka yarukku qalbuka, hatimu, qalbuki, hatimu nanti akan lembut, akan hilang rasa keras tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu mengingatkan kita. Aisyah mengambil dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sampaikan pada seorang wanita yang merasa hatinya keras untuk berbuat baik.
hidayah, petunjuk apapun dari Allah tidak masuk. Ketika Allah memberikan satu kebaikan, tidak tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Qasawah. Hati itu jika sudah keras, apapun yang ada di depannya tidak akan bisa mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Maka dia kemudian mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sakat ila Aisyah radhiyallahu anha, qasawata qalbi. Kerasnya hatinya. Kemudian dengan penuh kasih sayang, Aisyah radhiyallahu anha memberikan nasihat kepada wanita tersebut. Aksiri min dzikril maut, ya ruku qalbuki. Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Nanti hatimu akan kembali lunak, hatimu akan kembali lembut. Sehingga hidayah Allah akan masuk, dorongan untuk melakukan amal kebaikan akan semakin mudah. Fafa'alat dzalika faraqqa qalbuha. Kemudian wanita tadi melakukan hal itu, faraqqa qalbuha, maka hatinya pun kemudian menjadi lembut. Faja'at tashkuru Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dan menyampaikan rasa syukur nasihat yang telah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau cintai. Di Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mengikuti manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan para ulama kita salafus soleh. Bagaimana cara mereka untuk melembutkan hati? Bagaimana cara mereka untuk bisa kembali melunakkan? Al-imanu yazid bayangkus, kadang iman itu naik, kadang dia turun. Hati ini kadang melembut, merasakan sentuhan hidayah Allah, tapi kadang-kadang hati ini keras, malas untuk melakukan kebaikan, malas untuk melakukan ketaatan, cenderung kepada kemaksiatan. Maka di saat seperti itulah kita kembalikan diri kita untuk mengikuti bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melembutkan hati, bagaimana Aisyah memberikan contoh kepada kita tentang seorang wanita yang merasakan kerasnya hati, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menganjurkan pada wanita tersebut untuk mengingat kematian. Kemudian wanita tersebut melakukan apa yang dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, faraqqa qalbuha, kemudian hatinya menjadi lembut, kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk mengucapkan rasa syukur atas nasihat yang diberikan kepada wanita ini. Qala ulama tadzakkarul mauti, mengingat kematian, yarda anil ma'asi, akan menjauhkan dari kemaksiatan, wayalinul qalbul qasi, dan hati akan menjadi lembut, wayadhabul farh bid dunya wa yuhawwinul masaib fiha, kemudian akan menjauhkan al farhu bid dunya, ya, merasa senang dengan kehidupan dunia saja. Apakah kita tidak boleh menikmati apa yang Allah berikan, sedangkan Allah telah mengatakan alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kehidupan kita. Boleh. Apa yang Allah berikan pada kita berupa kenikmatan dunia ini boleh kita nikmati. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, Innallaha yuhibbu ayangdira athara rahmati ala abdi. Allah itu senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ini ada bekasnya. Tetapi kita tidak boleh farah, tidak boleh kemudian bergembira dengan kehidupan dunia kita. Kita tidak boleh cukup sampai di situ saja. Apa yang kita lakukan dengan kehidupan dunia kita, apa yang kita rasakan, kita manfaatkan dari nikmat yang Allah berikan pada kita berupa kenikmatan itu hanya dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita menikmati dunia ini hanya untuk bagaimana supaya Allah itu senang dengan kita, supaya Allah itu ridho. Karena apa?
Rasulullah SAW tadi mengatakan, Allah tuh senang dengan seorang hamba yang dia menggunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam kehidupannya, sehingga apa? Kehidupannya ada perubahan dengan nikmat Allah tadi. Maka ketika kita melakukan itu, niatnya hanya untuk membuat Allah tuh ridho dengan kita, senang dengan kita, bukan untuk farah bidunya, capaian tujuan terakhir dalam kehidupan kita, itu tidak. Tapi hanya karena Allah memerintahkan kepada kita, kulu washrobu, makanlah dan minumlah, khudu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan ketika kamu ke masjid. Jadi ya, untuk menikmati kenikmatan itu tujuannya bukan kemudian karena kita farah dengan dunia, itu tidak. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sering saya sampaikan, ketika kita melakukan sesuatu yang kaitannya dengan perkara-perkara dunia, itu kita pertanyakan dulu sebelum kita melakukan. Kira-kira ada tidak faedah diniyah, faedah dari dunia, dari din kita yang bisa kita dapatkan dengan dunia kita ini, ada tidak? Ada tidak ketika kita menggunakan nikmat Allah itu nilai-nilai kebaikan, ketakwaan? Apakah kita hanya sekedar untuk menikmati? Allah memberikan kenikmatan kita, Allah melonggarkan rezeki kita, kemudian Allah melapangkan kesempatan kita beli tanpa kita memikirkan bahwa apa yang kita beli ini ada nilai-nilai ketaatan atau tidak. Bukan itu, tapi kita melakukan atau kita mengerjakan sesuatu, baik itu memberi, membeli, atau kita segala bentuk yang kita lakukan untuk menikmati kenikmatan dunia ini, ada tidak nilai ketaatan untuk mensyukuri nikmat Allah atau tidak. Maka orang-orang yang beriman dengan dzikrul maut ini, ketika melakukan perbuatannya, dia akan selalu kaitkan bahwa apa yang saya lakukan ini Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Siapapun dari kita, Allah akan mencatat amalnya. Tidak ada pengkhususan kecuali mereka yang oleh Allah berikan kekhususan. Orang-orang beriman, orang amal soleh, menjadi wali-wali Allah, itu adalah ahlu khosohnya, yang nantinya Allah akan memberikan kemudahan, memberikan keringanan pada mereka ketika mereka menghadapi hisabnya. Kemudian yang ketiga, untuk mengobati kekerasan hati. Tadi yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan dengan mendatangi majelis ilmu, mendatangi majelis-majelis yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Kemudian dzikrul maut, karena tadi ulama mengatakan tadzakkarul mauti, mengingatkan kematian, itu yarda anil ma'asi, itu bisa menjauhkan dari kemaksiatan. Yang ketiga adalah musyahadatul muhtadirin, menyaksikan orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Fa inna fin nadri ilal mayyiti wa musyahadati sakaratihi wa naz'atihi. Sesungguhnya fa inna fin nadri ilal mayyiti, sesungguhnya melihat kepada mayit, wa musyahadata sakaratihi, dan menyaksikan sakarohnya atau menyaksikan sekaratnya seseorang, wa naz'atihi, dan bagaimana ketika Allah mengangkat ruhnya, wa ta'ammala suratihi ba'da mamatihi, dan kemudian mengingat-ingat apa yang akan terjadi setelah kematian orang tadi,
ma yaqta'u 'anin nufus ladzatiha, apa yang terputus ya dari jiwa itu kenikmatannya, ya trudu 'anil qulub masaratiha, ya, maka itu akan menjadikan hati kita ini kembali dari apa? Kembali dari pergeseran tadi. Dengan kita melihat betapa beratnya orang yang sedang sakaratul maut. Ketika kita melihat bagaimana orang itu menghadapi sakitnya, ketika Allah akan mencabut, itu akan mengingatkan kita. Fatimah radhiyallahu anha itu menangis ketika melihat Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut. Begitu beratnya Rasulullah SAW, seorang Rasul yang Allah muliakan di antara semua makhluknya. Aisyah, Fatimah saat itu begitu hatinya sedih sekali melihat betapa sakitnya Rasulullah SAW menahan kematian. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wahai anakku, tidak ada sakit lagi setelah kematian ini. Rasulullah SAW benar-benar merasakan bahwa innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu adalah memiliki sakarat, perasaan yang sangat berat sekali. Ketika kita menyaksikan hal tersebut, kita akan bisa membandingkan diri kita bahwa satu saat kita juga akan mengalami seperti itu. Ketika kita melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kemudian Allah berikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut itu, akan timbul dalam hati kita keinginan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita untuk dimudahkan dalam sakaratul maut. Saya kira masih ada 15 menit, maka saya cukupkan sampai di sini dulu kajiannya. Nanti kita insya Allah adakan tanya jawab, apa yang ditanyakan jika nanti bisa saya jawab, insya Allah nanti akan saya jawab, jika tidak nanti akan kita tunda jawaban itu sampai pertemuan yang akan datang. Ustaz. Monggo yang mau ditanyakan silahkan. Bu Sri A. Oh, yang mau bertanya? Bu Sri. Bu Sri. Habis ini Bu Heni juga sebenarnya mau bertanya nih. Monggo. Selamat monggo Ibu. Mengenai ziarah kubur. Itu seringnya saya bawa anak cucu saya ke ziarah kubur. Soalnya saya tunjukkan ini keluarga kita dulu-dulu. Beliau-beliau ini yang berjasa untuk saya. Jadi kamu harus ngerti supaya kalian nanti bisa selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal ini, keluarga saya itu gitu. Jadi gimana Ustadz? Anak-anak kecil-kecil pun saya bawa itu. Jadi tazkiratul maut, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kalau memang ketika membawa mereka ada maslahat, ada manfaat yang ingin kita berikan pada anak-anak itu, tidak apa-apa, monggo silahkan. Tapi karena memang tidak ada larangan berkaitan dengan hal itu. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya, karena mungkin usia mereka yang masih kecil sehingga belum bisa mengambil istifadah apa-apa, belum bisa mengambil faedah apa-apa dari ziarah kubur, maka lebih baik kita tinggalkan. Jadi kalau ada manfaatnya, ada nilai-nilai keimanan yang akan kita tanamkan kepada anak-anak itu, monggo silahkan. Tapi kalau tidak perlu kita bawa mereka untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Sedangkan anak-anak itu mungkin belum bisa merasakan
faedah dari ziarah kubur. Enten nggih Bu, Bu Sri? Yang lainnya monggo. Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Ustaz, kalau perbedaannya antara alam kubur dengan alam barzah itu Ustaz. Nggih. Syukron. Jazakallah. Nggih, wayang. Alam kubur ya alam barzah, Pak. Hanya kita mungkin menyebutnya yang berbeda. Alam barzah ya alam kubur itu. Suka ada yang pengertian alam kuburan, bukan ya? Yaitu ya kehidupan setelah kematian kita sebelum kita nanti dibangkitkan. Jadi satu masa di mana kita menunggu nanti Allah akan membangkitkan kita setelah terjadinya kiamat. Jadi alam ya di mana kita masih belum mengalami perjalanan, tapi itu sudah menjadi awal perjalanan akhirat kita. Jadi alam kubur itu belum memulai perjalanan akhirat kita, tapi itu merupakan termasuk awalnya. Orang-orang yang beriman itu dan orang-orang kafir bisa merasakan nikmat. Kalau orang beriman itu ketika mereka dari kematiannya dan di alam kuburnya, itu mereka sudah bisa merasakan, Pak. Orang-orang kafir juga demikian, bisa merasakan apa yang akan mereka terima nanti ya, ketika mereka kematiannya dan di alam kuburnya. Jadi memang kalau itu kalau kita katakan alam tersendiri itu memang ya artinya belum masuk kepada setelah hari kebangkitan, tidak. Tapi kalau kita masukkan bahwa itu merupakan kehidupan setelah kehidupan dunia, itu ya. Itu ya Pak? Bisa dipahami? Iya. Terus satu lagi Ustaz. Iya. Kaitannya dengan kan kita kalau habis bangun tidur itu suka berdoa kan, alhamdulillahillazi ahyana wa bada amatana ilaihi nusur. Mungkin pada hakikatnya tidur dengan sakaratul maut dengan meninggal mati itu sebenarnya sama ya, cuma rohnya aja ada yang dikembalikan dengan tidak itu ya Ustaz ya. Jadi memang dalam dalam satu hadis al-maut an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Artinya memang kita memiliki kesamaan antara orang tidur dengan orang mati. Bahkan rohnya orang yang mati dengan orang yang yang tidur ini bersatu, Pak. Ya. Jadi ketika kita tidur itu seperti kita mati. Hanya saja kita belum menjadi orang mati gitu. Kita masih orang hidup, tapi alamnya itu rohnya sama. Roh kita dengan roh orang yang mati ini sama. Kenapa? Nanti di dalam surat Fatir kalau tidak salah, nanti coba saya carikan ya dalam surat itu Allah berfirman. Sebentar nih, coba saya ini kan. Wallahu ladzi yatawaffal anfusu hina mautiha au walati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusu. Allah akan mewafatkan orang jiwa-jiwa itu hina mautiha ketika dia mati atau alati lam tamut fi manamiha. Bagi orang-orang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi orang yang mati dengan orang yang tidur itu oleh Allah rohnya berada dalam genggamannya. Maka kalau nanti ada pembahasannya nanti kalau ada orang tidur kemudian dia bertemu dengan mimpi dengan bapaknya, ya itu dia memang bertemu, rohnya itu bertemu, Pak. Itu bisa bertemu rohnya.
kemudian saling menanyakan bagaimana kabarnya. Kemudian wa yursilul ladzi, kemudian Allah mengutus atau mengembalikan kembali roh yang masih punya jatah hidupnya. Nanti suratnya nanti jangan bisa lihat. Mati. Surat ini agak lambat ya tempat saya. Sebentar ya Pak, saya carikan dulu suratnya. Iya, Ustaz. Surat Fatir ayat berapa Ustaz? Sebentar nih lagi saya carikan nih, internet saya agak mati. Lemot nih ya internetnya. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Kalau bunyi ayatnya Allahu Masya Allah, lambat ini. Coba nanti sambil saya cari ya Pak. Iya. Kenapa-napa? Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Nyambung sedikit. Bagaimana dengan orang yang dalam keadaan koma? Stroke dalam keadaan koma gitu, apakah ruhnya itu? Atau apakah betul pendengaran yang masih bisa berfungsi? Orang yang dalam keadaan koma, itu nanti kita meminta kepada dokter yang terpercaya untuk menanyakan. Kalau berkaitan, ini berkaitan dengan ibadah dulu ya. Kalau beliau yang koma itu masih punya akal, masih bisa, maka kita masih punya kewajiban untuk mengingatkan yang berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau tidak, artinya sudah tidak punya betul-betul total, Ustaz. Total, koma total. Koma total, artinya sudah tidak berfungsi akalnya, ya. Ya, infus. Semua pakai infus. Kalau sudah tidak berfungsi akalnya, maka dia sudah tidak punya taklif apa-apa. Tetapi ketika dia masih punya nyawa, maka kita tidak boleh meminta untuk mempercepat kematian yang sakit tadi, tidak boleh. Tetap kita melakukan usaha nanti sampai Allah menetapkan ajalnya. Jadi kalau yang berkaitan dengan ibadah, maka kita lihat apakah dia masih berfungsi akalnya atau tidak. Kalau tidak, maka dia terlepas dari taklif, dari ibadah. Tapi kalau dia ketika masih bernyawa, tetap bahwa kita hormati dia sebagai orang yang hidup. Tapi kalau komanya tadi masih bisa berpikir dengan akalnya, maka tugas kita mengingatkan. Mungkin ada yang menurut kita kan koma, tapi dia masih bisa merespon dengan akalnya, itu kita wajib mengingatkan yang berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, kalau mengenai ruhnya tadi seperti orang tidur kan juga sama seperti orang tidur. Sama seperti orang tidur. Jadi ketika Allah tidak sadarkan kita balik dalam kondisi koma tadi atau dalam kondisi tidur, ya, itu maka roh itu sedang di tangan Allah. Artinya Allah lah yang menjaganya ruh itu. Maka kalau kita tidur itu kan doanya kita dianjurkan untuk berdoa wa in arsal taha fahfat hakama tahfadu bi ibadakas solihin, kan gitu. Artinya memang
kita pasrahkan bahwa ketika kita tidur itu roh kita itu berada di genggaman Allah. Jagalah itu ya Allah. Jika memang saatnya Engkau mengambilku, ya, roh itu tadi tidak dikembalikan lagi ketika kita tidur, maka ampunilah roh itu. Artinya ampunilah kita. Tetapi jika kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, maka jagalah roh itu sebagaimana engkau menjaga orang-orang yang soleh. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Nggih, wa'alaikum. Ada yang lain mungkin? Tanya Tat. Halo. Assalamualaikum. Monggo, Ustaz. Saya Tat. Nggih. Saya Tat. Halo. Halo. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan, saya pernah membaca hadis bahwasanya pada setiap malam Jumat itu roh itu turun ke langit dunia, langit bumi, sampai ke rumah-rumahnya, ke rumah ahli waris mereka, sambil minta didoakan. Nah, itu tetapi terdapat banyak polemik di dalam hadis ini, Tat. Saya minta pertimbangan antum terhadap hadis itu, Tat. Itu akhirnya ini, Nabong ya, akhirnya seperti yang banyak diyakini oleh saudara-saudara kita dari Nahdiyin itu kan, sampai ada lagunya itu kan, ya. Tiap malam Jumat itu, ya, kan ada lagunya itu. Tiap malam Jumat itu roh itu pulang kemudian mencari warisnya, kemudian saya tidak mendapatkan dalil yang sahih Pak tentang hadis itu. Saya tidak mendapatkan keterangan tentang kembalinya roh pada hari Jumat. Wallahu a'lam. Sampai sekarang saya tidak pernah mendapatkan itu secara sahih hadisnya. Jadi derajat sahihnya masih dipertanyakan begitu, Ustaz ya. Kurang dengar Pak. Saya pernah dengar yang tadi nanti bisa dibuka surat Zumar ternyata ya, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Sudah ketemu juga ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Artinya Allah menguatkan jiwa. Fayaqbiduha inda fanai ajaliha. Allah yang akan menggenggam roh itu ketika sudah sampai masanya, habis kehidupannya. Wa yatawaffa aidon allati lam tamut fi manamiha. Dan juga Allah menggunakan kalimat yatawaffa, mewafatkan, ya, yatawaffa bagi yang belum jatuh temponya ketika dia tidur. Jadi ketika tidur itu termasuk orang yang wafat, dalam bahasa Al-Qur'an itu termasuk orang yang mati, ya, gitu. Maka dalam hadis itu an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Nanti insya Allah ya yang ditanyakan tadi itu nanti akan kita bahas dalam babnya. Ya, jadi nanti mungkin tadi hanya jawaban yang ringkas. Nanti ada pasal-pasal yang mengatur tentang yang akan kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan tadi dengan alam kubur, alam barzah, kemudian orang yang tidur bagaimana rohnya. Nah, itu nanti insya Allah kita bahas. Ya. Siapa? Dulu ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa roh orang meninggal dengan orang tidur itu kan jadi satu, ya. Nah, kalau kita sakit, misalnya sakitnya sampai agak berat itu, kalau kita sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dari keluarga kita tuh ada hubungannya enggak, Ustadz? Itu termasuk di dalamnya. Itu bisa termasuk di dalam dari makna tadi.
Ketika orang itu tidur, mungkin dalam kondisi dia tidak sadar, itu kan artinya rohnya itu sama dengan yang orang tidur tadi. Maka bisa jadi dia bertemu dengan orang yang telah meninggal, saudara-saudaranya, bapaknya, kemudian apa namanya, tetangganya, ya ngobrol kalau istilahnya itu. Nanti dalam kitab Tadkirah punya Imam Qurtubi itu juga disebutkan seperti itu, ya. Roh itu bertemu, ya. Bahkan nanti roh yang baru meninggal dengan yang sudah lama meninggal, keluarganya itu bisa bertemu, ya, bertemu. Kalau mereka sama-sama soleh, kemudian roh yang lama itu juga menanyakan bagaimana kabarnya si fulan, bagaimana yang ditinggalkan, seperti itu. Itu termasuk apa? Termasuk seperti yang orang tidur tadi kemudian mimpi, ya. Itu sama saja, Bu. Tapi pernah Ustadz ya, kita sewaktu umroh itu suami saya itu mimpi melihat ayahnya itu seperti di perkemahan itu menunjukkan apa ya? Dia tidur mimpi atau mimpi? Yeah. Mimpi. Yeah. Saya tidak tahu pasti ya kalau takwilnya karena itu masuk dalam takwilul ahlam, ya, atau tafsir ahlam, tafsir tengah mimpi. Tapi setiap mimpi yang kita dapatkan itu harus kita tafsirkan dengan satu kebaikan. Selama memang mimpi itu adalah mimpi yang wujudnya kebaikan. Tapi Allah alam, saya tidak tahu ya tafsirnya apa gitu. Bisa jadi mungkin Allah memberikan kenikmatan gitu. Kalau nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa memiliki buku namanya Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam. Ya, itu punya Ibnu Sirin. Nah, itu di dalamnya banyak mengupas tentang tafsir. Ya, kalau dulu di Mesir itu ada ahli tafsir ahlam, ya, syekh yang memang biasa menafsirkan mimpi-mimpi, yaitu ada channel khusus. Tapi kalau di kita itu karena memang tidak sembarangan orang bisa menafsirkan. Tapi kalau di dalam kitab tafsir ahlam itu memang ada beberapa keterangan tentang mimpi, ya. Itu kalau mungkin Bapak Ibu bisa. Kasih contohnya aja, Ustaz. Contoh bukunya aja, Ustaz. Ditampilkan contoh bukunya. Oh, contoh bukunya, kitabnya. Nah, apa sudah ada terjemahnya atau belum, ya? Ya, coba. Iya, mungkin barangkali banyak yang harus judul. Tapi nanti saya tanyakan, ya. Saya tanyakan ke percetakan di ya, di Solo, apa sudah ada edisi bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya atau belum, ya? Indonesia. Ini saya coba cari di googling. Mau tuh, Ustaz. Yang PDF sudah nggih, Bu, ya. Sebentar, ini ada yang PDF, ya. PDF. Tafsir Gitu. mimpi. Nah, ini saya lihatkan dia nih, kelihatan tidak, ya? Tafsir mimpi. Ke kanan sedikit, Ustaz. Bentar, ya. Belum jelas. Di foto aja, nanti di-share gitu aja, Ustaz. Oke. Ya, di-share aja. Saya share, ya, Muhammad Ibnu Sirin. Nanti saya kirimkan lewat sinten, ya? Mas Hawari. Mas Hawari, ya. Yeah. Sebentar, ini saya kirimkan sekarang. Sudah masuk, Mas Hawari, nggih? Kalau bisa ditampilkan di slide itu tafsir mimpi menurut Al-Quran dan Sunnah. Itu ada Muhammad Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Ini Ustaz, saya nah, ini leres, okay. Muhammad Ibnu Sirin.
Itu nanti di dalamnya banyak apa namanya, banyak tafsir takwil mimpi. Nanti monggo kalau ada yang berkesempatan untuk memiliki yang cetak, saya kira mungkin sudah ada, kalau sudah ada PDF-nya. Yang ini PDF ini. PDF kan repot, harus ngeprint juga, Ustaz. Non? Iya, harus ngeprint juga. Oh, harus repot print. Ya, nanti gini. Iya, repot nanti nyimpennya. Saya coba tanyakan ke apa namanya, tanyakan ke Pustaka Rofah yang di Solo, ya, nanti ada atau tidak, karena banyak sekali yang memang mencari nih ya. Nanti kalau misalnya banyak yang pesen lewat Mas Hawari, nanti coba saya berikan di sana, nanti tinggal apa namanya, mungkin bisa dikirim atau ini, nggih. Ya, Ustaz. Nggih. Saya kira itu dulu, nggih. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan. Nanti ini ada pertanyaan, At-Tadhkirah sudah ada terjemahnya. Oh, ini sudah ada terjemahnya, nggih. Monggo, Mas Hawari, kita akhiri dulu pertemuan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.